Kawan-kawan, senjata flagship Rusia, sistem pertahanan udara paling canggih, dan diklaim setara Patriot, mulai dipertanyakan banyak pihak tentang keandalan dan performanya. S-400 telah menjadi target utama rudal Neptunus Ukraina. Neptunus merupakan rudal eksperimental yang tidak memiliki performa setara rudal balistik canggih atau rudal hipersonik. Rudal ini awalnya didesain untuk anti kapal sebelum didesain ulang untuk serangan darat. Sistem S-400 dilumpuhkan di Crimea sehingga membuka celah kerentanan untuk mengeksploitasi aset Angkatan Laut Rusia, termasuk dihancurkannya kapal selam dan juga kapal perang Rusia. Yang paling baru, markas besar pasukan Rusia yang sangat disegani di kawasan Eropa, Armada Laut Hitam, dibombardir tanpa mampu dihalau oleh sistem pertahanan udara. Dari rekaman, terlihat dua Storm Shadow menghantam markas besar Armada Laut Hitam. Serangan pertama menghancurkan bangunan, dan serangan berikutnya menembus bunker. Dugaan awal ada belasan komandan dan perwira senior Rusia yang terluka atau meninggal. Situasi ini membuat banyak pihak menduga adanya kegagalan sistemik dan juga teknis dari pertahanan Rusia, terutama S-400 yang terintegrasi dengan beragam sistem pertahanan udara lain. Pada tahun 2023, Rusia memiliki sekitar 96 sistem rudal permukaan ke udara S-400 yang dijuluki NATO sebagai SA-21 Growler. Meskipun sulit untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai kerugian yang dialami Rusia di semenanjung Crimea, namun menurut outlet intelijen sumber terbuka Belanda, ORIG, Rusia telah kehilangan komponen utama baterai S-14 setidaknya dalam 5 kesempatan terpisah, termasuk pos komando, peluncur, dan juga radar. Mungkin ada kerugian lain pada S-400 Moskow, dan beberapa laporan menunjukkan adanya kerusakan yang tidak disebutkan secara spesifik pada sistem S-400 di Rusia. S-400 secara luas dianggap setara dengan sistem pertahanan udara Patriot dan menjadi karya emas pertahanan udara Rusia. Sishanut ini merupakan versi upgrade dari S-300 Perang Dingin Moskow yang juga telah digunakan dalam invasi Rusia ke Ukraina. Para ahli mengatakan S-400 yang awalnya berkinerja baik untuk menghambat kemampuan Angkatan Udara Kiev, kini menjadi sasaran serangan Ukraina yang gagal ditangkis. Rudal ini merupakan generasi keempat SAM jarak jauh dan penerus S-200 dan S-300. Misi dan kemampuan S-400 secara garis besar sebanding dengan Patriot. Meskipun demikian, tidak seperti sistem rudal Patriot, S-400 tidak menggunakan teknologi pertahanan rudal balistik hit to kill. Teknologi tersebut dikembangkan Rusia untuk rudal 77N6. Rusia mulai mengembangkan S-400 pada tahun 1993. Pembatasan anggaran setelah runtuhnya Uni Soviet membatasi kemampuan Rusia untuk merancang sistem yang sama sekali baru. Sehingga 70-80% teknologi yang digunakan S-400 diambil dan diadaptasi dari S-300. Termasuk wadah penyimpanan rudal, peluncur, dan juga radar. Sistem S-400 mulai beroperasi pada tahun 2007 dan masuk ke layanan First Air Defense Corps yang bertanggung jawab untuk mempertahankan Moskow. Dilansir dari Missile Trade, S-400 menggunakan rudal seri 48N6. Rudal ini memungkinkan untuk menyerang target udara pada jarak hingga 250 km dan mampu mencegat rudal balistik dalam radius 60 km. Memiliki hulu ledak fragmentasi seberat 143 kg. Seri rudal lain yang digunakan S-400 adalah 40N6, rudal jarak jauh yang dapat memperluas kemampuan sistem pertahanan udara hingga 400 km. Meskipun demikian, status pengembangan rudal 40N6 saat ini masih belum jelas dan masih ada pertanyaan tentang kemampuan radar S-400 yang digunakan pada 40N6. Sistem komando dan kontrol 55K6E dari S-400 ditempatkan pada kendaraan pengangkut, bisa digerakkan dari jarak jauh atau juga bisa disebut sebagai pos komando. Dilansir dari Army Teknologi, pos komando dilengkapi dengan konsol LCD untuk memproses data pengawasan ruang udara. Perangkat ini mengontrol dan memantau radar pengawasan jarak jauh, melacak ancaman udara, memprioritaskan ancaman, dan mengkoordinasikan dengan sistem lain. Sistem ini juga dipasang pada sistem pertahanan lain seperti SA-12, SA-23, dan S-300 karena teknologinya yang sangat canggih. Seri rudal lain, 77N6, saat ini sedang dalam pengujian. Berbeda dengan sistem SAM Rusia lain, rudal 77N6 akan menggunakan teknologi hit to kill dan dirancang khusus untuk menghancurkan hulu ledak rudal balistik.
Selain dikerahkan oleh pasukan Rusia, S-400 juga telah diekspor ke negara lain. Pada tahun 2015, Tiongkok menandatangani perjanjian dengan Rusia untuk membeli 6 batalion sistem tersebut. Pada tahun 2016, India juga mengontrak untuk membeli 5 batalion. Hancurnya sistem S-400, meskipun relatif jarang terjadi, akan menjadi pukulan yang sangat menyakitkan, mahal, dan memalukan bagi pertahanan udara Rusia. Setiap baterai S-400 dibanderol dengan harga sekitar 200 juta US dollar hingga 400 juta US dollar. Dua dari kekalahan S-400 Rusia tercatat terjadi dalam 30 hari terakhir. Pasukan Ukraina menyerang S-400 di dekat Yevpatoria di semenanjung Crimea. Drone awalnya menyerang radar dan antena, kemudian rudal menghancurkan sisa dari sistem S-400. Kiev juga menghancurkan sistem S-400 lain di Crimea Barat pada tanggal 23 Agustus dalam serangan yang menurut pejabat Ukraina melibatkan rudal baru dan sepenuhnya modern. Rudal ini diperkirakan mengacu pada versi serangan darat dari rudal anti kapal Neptunus Ukraina. Di semenanjung Crimea, Rusia setidaknya memiliki 5 baterai S-400. Melumpuhkan S-400 akan membuat lubang di jaringan pertahanan udara yang melindungi Angkatan Laut Rusia menjadi sangat mudah untuk dieksploitasi. Sistem S-400 terhubung dengan sistem Rusia lain seperti varian sistem rudal Buk milik Moskow, yang berarti jika S-400 dihilangkan akan melemahkan fungsi sistem pertahanan udara lokal secara keseluruhan. Hilangnya S-400 membuat posisi Rusia di Crimea menjadi rentan terhadap serangan rudal jelajah Storm Shadow. Pada tanggal 13 September, Ukraina merusak kapal perang dan kapal selam Rusia yang berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Hitam di Sevastopol. Lambung vakum kapal selam yang sangat tebal jebol sehingga diduga dilakukan oleh Storm Shadow yang memiliki hulu ledak 2 tahap penembus bunker. Institute Study of War mengatakan Rusia kemungkinan mengalami kegagalan taktis yang dapat mencerminkan masalah sistemik yang jauh lebih luas pada pertahanan udara Rusia. Kita mungkin akan melihat sebuah tren di mana S-400 semakin menjadi target, tetapi Rusia kemungkinan juga sedang berupaya untuk meningkatkan pertahanannya dengan sistem S-400 yang akan terus diperbarui. Sifat dari pertempuran Rusia-Ukraina, selain atrisi jangka panjang, juga pertempuran yang mengeksploitasi teknologi untuk mengembangkan teknologi alternatif yang jauh lebih efisien. Joe Biden kabarnya akan mengirim sejumlah kecil rudal Atacms Blok 1 dan Blok 1A. Kemungkinan yang dikirim adalah jenis APAM yang memuat ribuan cluster munition yang bisa meratakan area seluas 1 km persegi. Senjata ini kemungkinan spesial dikirim untuk memburu S-400 beserta seluruh komplek baterainya. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.